sampai tertular. Ingat selalu pesanmu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat ya dalam beraktivitas dan juga selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dimanapun. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Senang sekali saya Egit Hapsari bisa menemani Anda kembali dalam dialog yang kali ini akan membahas tentang berburu zona hijau, testing, tracing, treatment yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Pemirsa, pekan ini terjadi peningkatan kasus positif sebesar 17,8% pada level nasional. Peningkatan yang cukup signifikan dibanding biasanya yang hanya berada pada kisaran 5 hingga 8%. Karena itu diharapkan kontribusi masyarakat dalam membantu upaya pemerintah untuk menekan kasus positif dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan melakukan deteksi dini. Nah, deteksi dini ini dapat dilakukan dengan secara terbuka, bekerja sama dengan petugas kesehatan dalam mengupayakan testing, tracing, dan treatment agar masyarakat waspada akan resiko penularan COVID-19. Nah, bagaimana program penguatan 3T dan bersatunya seluruh elemen masyarakat dalam mengendalikan penyebaran COVID-19? Telah hadir di studio bersama saya dua orang narasumber. Yang pertama adalah Dr. Kusmedi Priharto SPOT MKes, Ketua Subbidang Tracking Satgas COVID-19. Selamat siang dokter. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Dokter Kusmedi. Dan narasumber kedua kita tak lain dan tak bukan yang selalu mengingatkan kita untuk selalu melakukan perubahan perilaku dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Beliau adalah Dr. Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Pak Sony, gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat ya. Alhamdulillah kita sehat semua ya, dan begitu juga semoga pemirsa juga sehat di rumah. Nah pemirsa, sebelum memulai perbincangan, sebagai informasi, kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Dr. Kusmedi dan Pak Sony. Baik, jadi selain topik kita 3T, ini juga pentingnya 3M ya. Nah langsung aja saya ke Dr. Kusmedi terlebih dahulu. Nah selamat siang dok. Dok, ini gimana sih dok tentang deteksi dini dengan 3T ini? Apakah akan efektif gitu untuk menangkal penyebaran virus COVID-19? Ya, kita sama tahu bahwa COVID itu adalah virus yang baru dan kita juga tidak bisa melihat dengan mata kita apakah virus itu ada di kita atau di sekitar kita. Maka satu-satunya yang harus kita lakukan yaitu secara studi bahwa menggunakan masker itu akan menahan orang tertular, angka tertularnya hanya 10 sampai dengan 15%. Kemudian menjaga jarak itu makin membuat orang tidak tertular. Studinya ada semua. Kemudian law enforcement yang jelas, artinya bagaimana menerapkan semua protokol itu dilakukan dengan baik. Itu akan mencegah penularan jauh lebih bagus daripada sudah menderita kemudian kita harus mengalami pengobatan. Baik, apakah dari berbagai studi ini sudah ada data yang dilansir sebetulnya berapa persen efektivitasnya apabila 3T ini dilakukan secara simultan begitu? Kalau secara angka penelitian yang di luar, kita sendiri di Indonesia belum. Saya berharap teman-teman akan ada yang melakukan itu. Itu bisa sampai 100% untuk tidak menularkan dengan 3T tersebut. Baik. Jadi tadi yang saya sampaikan dengan masker itu 5-10%, hanya 5-10%.
menjaga jarak itu malah bisa sampai 100% tidak menular. Oke, nah saya ke Pak Sony lagi nih. Pak Sony, ini gimana sih Pak untuk meyakinkan masyarakatnya agar mau itu melakukan perubahan perilaku, jadi itu nggak lagi menganggap upaya-upaya pencegahan seperti ini tuh tabu atau malu gitu. Ya, jadi Mbak Egit memang di sisi penanganan kesehatan upaya untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan 3T, testing, tracing, dan treatment atau isolation. Lalu kemudian dari sisi perubahan perilaku kan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Nah, keduanya ini butuh didukung oleh perubahan perilaku. Kenapa? Orang tidak mau dites, itu salah satunya ya mungkin. Waktu saya kecil tuh bahasanya kalau mau ujian tuh namanya testing. Menyeramkan dok. Jadi kadang-kadang wah harus ikut testing gitu ya. Terus yang kedua, memang kadang-kadang ada kekhawatiran kalau saya positif, lalu kemudian menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Nah, padahal mereka yang mau dites, mereka yang mau kemudian rela untuk melakukan isolasi atau karantina kalau dia positif atau mau dirawat, itu justru pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang bisa memutus rantai penularan. Jadi kami sedang menyusun panduan kesehatan mental ya, bagaimana agar merubah paradigma dan persepsi masyarakat bahwa kalau mereka dites, hasil tracingnya mereka harus berpartisipasi dalam testing, lalu kemudian ternyata positif dan seterusnya, mereka bisa melakukan hal-hal yang kita harapkan. Nah, jadi partisipasi masyarakat penting sekali. Kadang-kadang ada yang mengkritik kok testingnya rendah. Loh, ini begitu hasil pelacakannya Dokter Kus tadi udah dapat orangnya, 1 orang positif, dicari 35 orang yang kontak erat terhadap mereka yang positif tadi. Dokter Kus lebih ahli. Tapi begitu dapat, enggak saya nggak mau dites dan seterusnya. Jadi kalau nggak mau dites kan nggak bisa dipaksakan bahwa dia harus dites dan seterusnya. Itu masih menjadi PR kita. Sebetulnya bukan malu atau tabu, tetapi karena ada stigmatisasi itu loh yang bisa menyebabkan orang enggan akhirnya untuk dites atau kemudian rela ya jika dirinya harus dikarantina dan seterusnya. Oke, mungkin jadi keengganan masyarakat untuk dites begitu ya, ini berpengaruh atau ada pengaruhnya terhadap stigma. Tapi untuk melakukan protokol kesehatan seperti 3M, sekedar memakai masker, kadang tuh ada beberapa orang yang menganggap hal itu tidak penting atau sepele, atau justru yang memakai masker dan patuh terhadap 3M tuh dikatakan misalkan lebay, berlebihan gitu. Gimana dulu? Nggak, jadi ini mulai berubah nih ya. Pelan-pelan masyarakat sudah mulai patuh terhadap 3M. Terus mulai lama-lama tuh aneh mereka yang tidak pakai masker, yang tidak jaga jarak. Jadi kalau kita sudah punya perilaku yang diharapkan, misalkan orang antri itu kadang-kadang susah ya, karena yang satu kemudian ngambil alih, terus kemudian yang lain, oh dia aja nggak mau antri, saya juga nggak mau, dan seterusnya. Tetapi begitu pada masyarakat yang sudah tertib, ya, perilaku tidak antri itu menjadi perilaku yang memalukan. Sama dengan 3M, bahwa kalau kita peduli sama diri kita, kalau kita peduli sama orang lain, 3M itu adalah bentuk kesolehan sosial kita, bentuk kepedulian kita. Dan harus ada disiplin kolektif. Karena kalau ada 1-2 yang tidak disiplin, maka dia menularkan orang-orang yang disiplin. Nah, ini yang kita bangun terus kesadaran tadi melalui duta-duta perubahan perilaku yang ada di lapangan, dan juga melalui berbagai media komunikasi. Baik, disiplin kolektif itu yang penting ya, karena jika misalkan 4 orang pakai masker, satunya tidak, kan ini sama aja ya, tidak efektif juga. Oke, saya ke Dr. Kusmedi. Dr. Kusmedi, ini bisa dijelaskan lagi Kak Dok, agar masyarakat ini lebih memahami dan juga mengenal prosedur 3T tadi, testing, tracing, dan treatment dalam mencegah penularan COVID-19. Ya, jadi kita harusnya justru untuk mereka yang tidak mau di testing itu kita kasihan. Kenapa demikian? Tujuan daripada tracking itu adalah memotong tali rantai penularan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
menemukan pasien dalam kondisi awal. Artinya untuk diobati itu jauh lebih mudah dan tidak menyiksa dirinya. Bayangkan kalau dia sudah masuk sampai ke ICU, itu angka kehidupannya hanya 5%. 5%? Hanya masuk 5%. ICU. Oke. Jadi untuk mereka yang masih awal, angka kesembuhannya memang tinggi, bisa sampai di atas 80. Bahkan kita di Indonesia cukup bagus angka kesembuhan itu. Tetapi angka kematian kita juga masih tinggi. Nah, ini kita perkirakan bahwa mereka ketemunya sudah dalam kondisi yang jelek sekali. Nah, maka kita harus sama-sama menghimbau kepada semua masyarakat, karena kami tidak bisa menyelesaikan sendiri. Kami butuh bantuan semua orang untuk kita bisa menyelesaikan masalah ini hingga masalah ini bisa terkendali. Bagi mereka yang kira-kira akan positif, harusnya dia menceritakan, saya positif. Tolong yang berhubungan dengan saya dalam beberapa hari, datanglah ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Sehingga dia tidak menular ke keluarganya yang lain. Coba bayangkan satu kantor, kemudian salah satu kena, terus dia diem aja, dia menularkan teman yang satu ini membawa pulang ke rumah, dan di rumahnya semua kena. Itu kejadian cerita seperti itu sudah sangat banyak sekali terjadi seperti itu. Jadi saya berharap tracking bukan hal yang menakutkan. Justru tracking dan melakukan testing itu adalah bagian daripada bagaimana kita menolong orang terlepas dari masalah-masalah yang berat apabila dia mendapatkan COVID. Baik, jadi lebih cepat penyakit COVID-19 ini terdeteksi, akan lebih baik pula penanganannya dan lebih tinggi tingkat kesembuhannya ya, Dokter Kusmedi. Ya. Nah, apakah ada target waktu atau jumlah tertentu nih dalam melakukan testing ini supaya semakin banyak yang melakukan tes dan juga penanganannya akan semakin cepat? Kami mengejar, artinya menggunakan target-target aturan yang sudah dikeluarkan oleh WHO dan oleh Kementerian Kesehatan. Di mana kalau kita menemukan satu orang positif, itu dikejar sampai 30 orang yang sudah berhubungan dengan orang ini tadi. Tetapi juga ada target bahwa satu orang diperiksa dalam 1.000 penduduk setiap 1 minggu. Itu yang target kita pakai. Tetapi terus terang target itu hanya sebagai tujuan. Yang target kita utama adalah memutus tali rantai penularan dan menemukan pasien baru. Artinya dibutuhkan perubahan perilaku yang tadi disampaikan Pak Sony, bahwa kita ini lambat laun kita memang harus hidup bersama COVID. Jadi perilaku kita lah yang menentukan kita akan tertular atau kita tidak akan tertular. Itu. Maksud Dokter Kusmedi mungkin seperti influenza ya. Betul. Dulu adalah penyakit yang mematikan, namun akhirnya kita terbiasa hidup bersama penyakit itu ya. Iya, betul. Nah Dok, tadi saya tertarik dengan sistem tracing. Satu pasien yang positif COVID-19 akan di tracing 30 orang yang kontak dekat dengan dia. Seperti apa mekanisme detailnya Dok? Betul, jadi membicarakan target itu mungkin enak ya, tetapi begitu dijalankan di lapangan tidak semudah itu. Tadi yang bilang ada yang disembunyikan, ada yang tidak mau menjelaskan dia dari mana. Tracking itu pekerjaan seperti seorang intelijen. Jadi mencari orang-orang yang bertemu dengan orang ini dalam waktu tertentu. Sehingga dibutuhkanlah informan-informan. Nah, sekarang dari Satgas sudah memfasilitasi petugas tracking kita tambah. Di 10 provinsi terpilih itu kita lakukan di 1.612 puskesmas. Di 51 kabupaten kota kita rekrut 7.000 petugas tracker. Kemudian kita aktifkan juga para RT, RW, lurah, camat, dan masyarakat kader yang ada di sana. Mereka kita tugaskan untuk menjadi informan. Sehingga kalau ada tetangganya yang kena atau apa, lapor ke kita melakukan tracking itu tadi. Sehingga dengan demikian semua bisa kita
dapatkan mana-mana orang yang kira-kira tertular terhadap hal tersebut. Selain itu di kota-kota besar, misalnya seperti Jakarta, kita juga melakukan digital tracking. Jadi mungkin Mbak kalau pergi ke kafe atau apa, ada yang menggunakan QR. Nah itu juga bagian daripada tracing. Bagaimana orang itu hari ini dia ada di sini sama siapa saja. Kemudian dilihat di sini hari ini siapa saja yang ada di sini. Maka dia akan bisa ditemukan. Oke. Seperti Jadi itu. secara digital pun juga Betul. dilakukan ya dokter. Nah saya ke Pak Sony lagi. Pak Sony, hingga pemerintah nih menyatakan bahwa pandemi ini telah berakhir, perubahan perilaku dengan menerapkan protokol kesehatan dan mengupayakan pencegahan dengan 3T ya. Nah sejauh ini seperti apa sih Pak Sony respon dari masyarakat dalam menerima edukasi tersebut? Secara umum responnya bagus. Ya, kami kan punya 32.000 duta perubahan perilaku sekarang di lapangan. Lalu kemudian mereka semua terpantau dengan aplikasi monitoring perubahan perilaku. Dan per hari ini tadi saya lihat kalau nggak salah sudah tadi pagi ya 7,8 juta orang yang diedukasi. Dari 7,8 juta orang yang diedukasi, karena tercatat semua itu, ada sekitar 50.000 yang menolak. Nah kalau 7 juta lebih 7,8, 50.000 kan berarti nggak sampai 1%. Tapi mereka ini bisa menulari kan kalau mereka ternyata positif COVID-19. Jadi memang kita sedang terus berupaya pada daerah-daerah yang ternyata kecenderungan menolaknya tinggi itu terutama di Yogyakarta, Papua dan Jambi. Jogja, Papua, dan Jambi. Nah 3 daerah itu sekarang kami perkuat lagi. Jadi perkuat dengan duta perubahan perilakunya sehingga masyarakatnya juga menjadi lebih patuh ya. Jadi ini Mbak Ekit jadi tantangan kita semua. Kita mau selesai pandemi ini butuh kepatuhan, disiplin kolektif, itu yang selalu kami tekankan. Dan mengedukasi masyarakat itu menjadi hal yang penting supaya mereka juga tahu bahwa apa sikap yang harus mereka ambil selama pandemi masih ada. Oke. Dan kalau dilihat lagi, kepatuhan menggunakan masker naik sebetulnya, naik terus, menjaga jarak juga naik terus. Nah, cuma kita juga berhadapan dengan kondisi bahwa bisa pada satu titik masyarakat merasa jenuh. Ya. Padahal kita ini kan betul-betul perang ya, perjuangan yang tanpa batas. Jadi sampai pandemi ini belum berakhir, masih terus ada. Kita harus disiplin betul dan komitmennya betul-betul harus kuat. Betul-betul harus kuat ya. Tadi 3 daerah yang ternyata penolakan untuk diedukasinya cukup tinggi nih, Jogja, Papua, dan Jambi. Papua dan Jambi. Makanya kami tambah. Apa Pak Sony? Nggak ngerti, saya belum dapat detail ya informasi dari lapangan. Jadi kalau dilihat jumlah proporsi ada 3 jenis. Yang pertama adalah dia menerima tuh oh ya gitu ya, baik, terima kasih informasinya. Tapi yang kedua berkomitmen, itu lebih kuat lagi. Oh ya baik, saya akan laksanakan dan terima kasih, ini bagus sekali dan seterusnya. Tapi yang satunya menolak, enggak, saya nggak mau gitu. Nah yang menolak ini sekitar 50.000. Dan kalau dilihat tuh di peta di bar chart masing-masing provinsi kelihatan Dr. Kusmedi di Jogja, Papua dan Jambi. Makanya kemarin kami mendorong duta perubahan perilaku lebih banyak di lebih sana. banyak di 3 daerah itu ya. Padahal pemerintah sendiri banyak melakukan effort atau usaha lebih ya. Seperti contohnya dari bidang perubahan perilaku ini juga sudah melakukan banyak upaya edukasi nih kepada masyarakat ya Pak Sony. Bahkan kerjasama ya Pak Sony dengan Badan Bahasa untuk menerjemahkan pedoman perubahan perilaku dalam puluhan bahasa daerah ya supaya lebih bisa diresapi pesannya. Betul. Nah hasilnya gimana Pak? Baru ini 75 bahasa coba. 75 bahasa. Jadi ada misalkan satu provinsi itu beberapa bahasa ya. NTT itu ada bahasa Manggarai ya, ada bahasa Kupang dan seterusnya. Jadi ada beberapa bahasa, Papua juga ada beberapa bahasa. Lalu kemudian juga Kalimantan, Dayaknya juga bahasa Dayak beberapa jenis. Nah, upaya kami ini dengan pendekatan sosial, karena ini bukan ansih masalah kesehatan. Ya, perubahan perilaku, sikap masyarakat untuk mau menerima testing, tracing atau tracking tadi, treatment atau isolation itu juga berhadapan dengan
persepsi dan karakteristik sosial budaya. Oleh karenanya kami mencoba menerjemahkan pedoman perubahan perilaku tadi dalam beberapa bahasa dan dibantu oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud 75 bahasa loh. Ya, lalu kemudian kami membuat video-video edukasi singkat hanya 30 detik, hanya 40 detik itu dalam bahasa lokal tadi. Jadi ada 75 video juga. Intinya kita ingin bahasa yang efektif, pesan yang efektif, komunikasi yang efektif sehingga masyarakat bisa melaksanakan apa yang kita harapkan perubahan perilakunya. Harusnya di pendekatannya lebih efektif ya Pak Sony. Mudah-mudahan. Nah oke, dari edukasi saya balik lagi ke testing nih. Saya mau tanya lagi sama Dokter Kusmedi. Dokter, ini kan banyak sekali jenis testing mulai dari rapid sampai PCR test. Ini sebetulnya apa aja indikator yang menjadi standar pemeriksaan COVID-19? Ya, kalau indikator untuk diagnosa adalah PCR. Bahwasannya sekarang ada beberapa testing yang bisa dipakai itu hanya untuk tracing. Jadi tracking itu membutuhkan diagnosa yang cepat. Belakangan ada antigen yang bisa 10-15 menit diketahui, sehingga dengan demikian orang itu yang positif segera bisa kita pindahkan supaya tidak menular ke mereka. Kalau hasil laboratoriumnya lama seperti masa-masa yang kemarin hasilnya bisa 7 hari seperti itu, nggak ada gunanya karena dia sudah kemana-mana sudah menularkan ke yang lain. Jadi kita butuh itu supaya cepat, supaya orang ini bisa segera diisolasi, tidak menularkan kepada orang yang lain. Ini kita memang membutuhkan. Saya juga dari kalangan medis, saya juga kasihan sama teman-teman saya. Teman-teman saya berjuang habis-habisan. Mereka sampai tidak bertemu dengan keluarganya, sampai dia meninggal untuk itu semuanya, untuk menyembuhkan semua masyarakat Indonesia. Saya minta kepada teman-teman masyarakat Indonesia untuk kita sadar, ini bukan kondisi yang mudah, tapi kondisi yang susah dan berbahaya. Masih banyak orang yang tidak percaya bahwa COVID itu berbahaya. Tapi memang kalau ketemunya awal, segera bisa diobati dan tidak ada komorbid lain, oke. Tapi begitu ada komorbid, begitu dia sampai masuk ICU, cuma 5% loh yang hidup keluar dari sana. Jadi bukan main-main penyakit ini. Dan jahatnya habis badannya. Adik saya sendiri kena dan meninggal karena itu. Saya lihat kondisi paru-parunya rusak betul akibat itu. Jadi saya berharap terus terang, mari kita sama-sama menyelesaikan masalah ini dengan gotong royong. Budaya kita kan gotong royong. Perubahan perilaku kita lakukan bersama-sama. Kalau ada orang yang tidak berperilaku bagus, tegurlah. Menegur itu bukan untuk menjelekkan atau memaki, tapi menolong dia untuk supaya dia tidak terkena COVID itu yang harus kita sama sadari. Jadi itu yang saya harapkan pada waktu ada petugas kita yang mau melakukan tracking, berilah kesempatan mereka untuk memberikan tracking. Begitu diminta untuk melakukan testing, ikutlah untuk melakukan testing karena semuanya gratis. Pemerintah sudah membacking semua itu untuk bagaimana memudahkan mereka semua dan sampai mereka itu harus dilakukan isolasi, semuanya akan dibiayai, termasuk bagaimana makan di rumah ya bagi mereka yang melakukan karantina. Jadi apa sih susahnya ikut testing? Tuh sudah difasilitasi pemerintah dengan baik melalui puskesmas, dan ini juga menjadi bagian upaya dari pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah untuk testing tadi, Dr. Kusmedi sempat sampaikan bahwa yang baik itu adalah yang hasilnya keluar cepat. Nah tapi apa seluruh daerah di Indonesia ini sudah siap untuk menerapkan standar testing tersebut, Dok? Saat ini saya rasa iya, karena di 10 daerah provinsi terpilih itu semua difasilitasi, tetapi tidak menutup kemungkinan pada daerah-daerah yang lain yang memang masih kurang fasilitasnya, pemerintah turun untuk ke sana. Karena tidak ada gunanya kita menyelesaikan katakan Jakarta, tetapi Tangerang masih ada, ya nanti dia akan masuk lagi ke Jakarta. Tangerang nggak selesai, Serang misal masih ada, dia akan merambat lagi ke kita.
Jadi masalah pandemi ini tidak bisa diselesaikan hanya di satu daerah, tapi di seluruh tanah air kita harus diselesaikan. Oke, nah saya ke Pak Sony lagi. Pak Sony ini masih balik lagi soal edukasi perubahan perilaku. Nah, untuk melakukan perubahan perilaku ini kan tentunya perlu waktu. Dan kita sudah hampir 9 bulan nih berperang menghadapi pandemi COVID-19. Namun gimana sih Pak Sony supaya masyarakat ini bisa lebih cepat gitu ya digenjar lagi supaya perubahan perilakunya ini mencapai mungkin 100% patuh? Iya. Jadi sebetulnya sekarang kepatuhannya udah tinggi sekali. Yang masih kita perbaiki, kita dorong terus adalah konsistensi terhadap kepatuhan tadi. Jangan lelah sama pandemi ini ya. Jadi kadang-kadang pakai masker iya, tapi terus kemudian dicopot, dilepas, bicara dengan temannya terus dipakai lagi dan seterusnya, katanya ngap dan seterusnya. Jadi memang konsistensi itu penting. Nah, jadi sekarang pengetahuan sudah tinggi. Hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu tentang 3M ya. Tapi yang kedua, yang paling penting juga bagaimana mereka melaksanakannya. Dan sekarang sudah di atas 90% sebetulnya yang melaksanakannya. Tetapi yang melaksanakannya secara konsisten itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, ini yang masih kita dorong. Karena dari pengetahuan menjadi sikap, dari sikap menjadi perilaku, dari terpaksa menjadi terbiasa, dari terbiasa menjadi luar biasa. Nah, itu yang terus tahapan itu kan ada. Jadi kami tidak pernah berhenti bahwa mereka sudah tahu ya, tapi itu belum cukup. Lalu mereka melaksanakan ya, tapi itu belum cukup karena kita butuh mereka menjadi perilaku. Nah, itu yang terus kami dorong. Nah, makanya teman-teman Duta Perubahan Perilaku tuh bekerja di lapangan secara sukarela tuh terus-terusan, nggak berhenti mereka. Ya, selama kita masih ada pandemi ini, kita akan terus dorong perubahan perilaku. Dalam jangka pendek, memang ini akan membantu memutus rantai penularan COVID-19, tapi dalam jangka panjang ini sangat amat berdampak terhadap kebiasaan atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini dalam jangka panjang nih keberlanjutan dari perubahan perilaku ini akan seperti apa kira-kira Pak Sony? Kita nggak berharap ada pandemi lagi ya, terus terang, betul. Ya dok, sama sekali nggak berharap karena kita semua juga lelah. Tetapi mungkin tidak terjadi pandemi lagi. Mungkin ya, masyarakat Asia Timur itu sudah terbiasa menghadapi pandemi dan mereka memiliki respon yang tepat. Makanya transformasi dari darurat kesehatan masyarakat menjadi ketahanan kesehatan masyarakat yang kita bangun adalah masyarakat yang punya respon yang tepat terhadap setiap kali masalah yang ada di masyarakat. Jadi respon yang tepat khususnya dalam bidang kesehatan, sektor kesehatan. Begitu ada pandemi mereka tahu apa yang harus dilakukan. Begitu ada penyakit infeksi menular, apa yang harus mereka lakukan dan seterusnya. Jadi kita sedang dalam jangka panjang ini membangun ketahanan masyarakat, ketahanan kesehatan masyarakat. Itu dia efek jangka panjangnya dari perubahan perilaku ini ya Pak Sony. Nah, Dokter Kusmedi, kalau itu tadi keberlanjutan dari perubahan perilaku. Kalau keberlanjutan dari 3T, testing, tracing dan juga treatment ini ke depannya akan seperti apa? Karena sejauh ini sudah banyak sekali data terkumpul dan selanjutnya apa yang bisa dilakukan dengan data tersebut? Ya, sebelum saya menjawab ke sana, saya meneruskan dari Pak Sony tadi bahwa kita tahu di era pandemi COVID ini seluruh sistem kesehatan di dunia diuji. Dan semua daerah yang mempunyai sistem kesehatan bagus pun jatuh karena COVID ini. Sekarang dengan kita memperbaiki sistem dari awal untuk mencegah sampai bagaimana melakukan tracking, bagaimana mengobatinya, ini akan menjadi dasar kita. Kalau kita lihat TBC di negara kita tinggi, dengan model seperti ini harusnya dia akan bisa teratasi. Demikian juga dengan HIV. Semua penyakit menular terbaru cara modelnya untuk mengatasi. Kemudian tadi yang berikutnya ditanyakan tentang data-data ini akan betul. Jadi diapain gitu? Betul. Jadi dari awalnya memang data itu kita sangat perlukan. Kenapa? Karena data itu yang kita pakai untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Oke. Apabila data itu yang diisi itu adalah sampah, maka keluarnya sampah. Maka di kita juga merekrut data
analisis di lapangan di setiap puskesmas. Jadi mereka juga harus melakukan analisis, tidak hanya seperti robot mengerjakan tracking, tetapi mereka menganalisa apa yang harus mereka lakukan di daerah itu agar tidak lagi penyakit-penyakit itu masuk ke tempat dia. Nah, itu data sampai ke Kemenkes, Kemenkes mengolah itu, mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap sistem kesehatan yang ada. Jadi itu yang betul-betul reformasi yang terjadi, baik mulai dari perilaku, dari sistem kesehatannya sampai kebijakan di tingkat kesehatan. Bisa dibilang ini hikmah dari perjuangan kita melawan pandemi begitu ya. Insya Nah, Allah. Dr. Kusmedi, ini dengan melakukan tracing ini kan otomatis akan meningkatkan angka positif kasus ya. Nah, seperti yang terjadi di Jawa Tengah mungkin, apakah ini mungkin goalnya untuk melakukan tracing yang lebih ketat lagi dan nantinya? Ya, kalau kita melihat Jakarta, angka positifnya kan tinggi sekali. Karena mereka melakukan tracing sangat banyak. Kemudian Jawa Tengah dengan programnya sekarang mereka Joko Tonggo kalau nggak salah, mereka mulai melakukan tracing yang masif. Sehingga angkanya naik. Nggak apa-apa. Positif tidak ada masalah. Asal dia ketemu pada saat dia masih ringan sehingga bisa disembuhkan dan immunity keluar pada orang itu. Nah, dengan demikian akan terjadi immunity secara massal. Maka nanti vaksin pun yang digunakan kan hanya pada orang-orang yang belum pernah terkena. Yang sudah terkena, imunitinya sudah keluar, kita tidak perlu lagi menggunakan hal itu. Jadi ini hal-hal yang harus kita pahami dan ini harus dijelaskan sedalam mungkin kepada masyarakat agar masyarakat juga tahu ada mekanisme hal yang semacam itu. Baik, jadi inilah pentingnya 3T yang disampaikan Dr. Kusmedi dan juga perubahan perilaku 3M yang gak bosan-bosannya ya disampaikan oleh Pak Sony. Terima kasih banyak Dr. Kusmedi dan juga Pak Sony waktunya. Dan juga apa yang disampaikan ini semoga bisa bermanfaat ya buat kita semua dan menjadi reminder lagi bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Oke pemirsa, saatnya kita tiba di penghujung acara. Semoga bincang-bincang siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Bapak Dodi Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin, patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tapi juga di akhirat. Dengan demikian saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai